Shalom, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu, salam market agak merah. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening dengan market yang boring. Tapi gue kemarin lumayan dapat saus lumayan juga, dapat juga 150 pips, dasit, PP, udah biarkan ya kan. Terus tadi pagi ya untung pas sebelum event udah dia lumayan dapat, udah check out ya kan. Nah, adalah minggu ini sekali trade positif untuk gold ya. Untuk kripto nggak ini ya, lihat marketnya gitu sih nggak gimana ya kan. Semalam itu ya data ininya PCE ya nggak ada perubahan, sebelumnya nggak turun dia ya, kan diperkirakan core PC agak turun ya, forecastnya yang sebelumnya 2,8 forecast perkirakan bisa turun dikit 2,6, ternyata yang nggak naik juga sama seperti bulan kemarin di 2,8 ya, itu yes over yes-nya. Terus core PC indeksnya month over month-nya juga sama, tidak ada perubahan 0,3% ya. Jadi PCE price index-nya yang yes over yes untuk bulan Maret itu yang ada naik sedikit ya, sebelumnya 2,5, diperkirakan forecast 2,6, dia naik 2,7, tapi ya nggak terlalu gimana ini. Intinya dia di core, yang dilihat itu di core ya. Jadi core PCE-nya price index month over month sama 0,3 seperti bulan lalu, di forecast juga 0,3, memang kelihatan nggak ada naik nggak turun, flat dia ya. Yang yes over yes juga nggak turun, ternyata justru sama seperti bulan lalu ya. Untuk wilayah Michigan inflasi agak naik sedikit juga. Ya, makanya market juga nggak terlalu gimana. Dolar agak menguat dikit. Oh, yen fakta, yen ini sisi Perdana Menteri gobloknya nggak, dia ke Amerika hari itu mungkin disetel sama Bideng, dia dengar Bideng jangan ini, malah yennya terus melemah ya. Padahal beritanya hari itu BOJ bilang kalau 155 itu dia akan intervensi, ternyata semalam hit 158 lagi. Ini makanya nggak jelas ini Perdana Menteri gobloknya. Nah, kita lihat ini berita ya di ini salah satu bank, First Capital, udah collapse ya kan. Nah, saya udah bilang berkali-kali bank udah pada infus ya kan. Nah, ini salah satu gejala, satu lagi clue buat Fed harus cut rate. Biasanya Fed akan cut rate kalau udah ada yang collapse, dan memang sengaja udah tahu sebelum-sebelumnya, udah tahu bank-bank ini akan ada yang dibiarkan untuk collapse ya. Jadi Fed juga udah nggak mau suntik dana, nggak mau inject, yang kalau dia perkirakan ya udah harus tewas ya biarkan aja tewas gitu bank-bank itu ya. Itu udah ini GDP drop 1,6 ya kan. Nah, bank collapse ya kan. Jadi apakah ekonomi bagus seperti presidennya si Bideng ngomong? Ya, kalau udah ketahuan sekali ya ilmu tipu-tipunya ya. Hari ini market agak drop ya. Ini kalau kita lihat market cap sekarang
turun 1,9, market cap di 2 triliun,33, volume juga drop di weekend ini 64,9 billion, drop 19%. Tapi dominansinya nggak ikut drop, malah stay sama seperti kemarin 53,4 ya. Tapi Fear and Greed agak drop lagi, kemarin 60 dia agak drop lagi di 58, netral ya. Ini saya buat video posisi BTC di 63.000, agak drop 2% ya. 63.065 dolar. Ethereum 3.121, BNB agak drop juga 2,7%, udah di bawah 600 dolar lagi, di 594 harga BNB. Solana 136, XRP yang nggak gimana ya, 1,4%, 1,5% lah dia drop ya, dia di 5197 ini ya, dia kisaran dia main di situ lah sampai di 53 gitu ya. Sementara di situ posisi sideway-nya, jadi nggak terlalu banyak ini. Tapi ini loh, ngomong XRP, kok udah lama nggak bahas XRP gimana? XRP masih tetap proses sidangnya, kita lihat lah. Ini nanti tanggal 29 ada pertemuannya ya. Kita lihat tanggal 29, 2 hari lagi gimana. Tapi sebelumnya itu Hakim udah ini kasih batas waktu mereka submit dokumen paling telat sampai tanggal Mei tanggal 6 kalau nggak salah ya. Tapi ya kita lihat lah, dia terus berkembang. XRP juga kemarin ini Hong Kong disahkan BTC ETF sama Ethereum ETF spot bisa ini. Nah itu ada pakai XRP juga loh. Jadi kalau dilihat dia punya ini di Hong Kong itu transaksi nanti ke depan itu selain USDT ya, USDT XRP, ERC20 XRP. Jadi XRP dipakai transaksi nanti di sana gitu ya. Untuk saat ini selain itu ya ERC20 dari itu TRC, terus USDT, XRP. Nah, jadi XRP ini terus dipakai ini nanti ya. Nanti kita lihat, belum tahu nih, ini juga perang stable coin ya. XRP sendiri kan juga mau launching stable coin ya. Ya kita lihat nanti mungkin marketnya makin gede ya, pelan-pelan. Nah, memang harus sabar ya pada nunggu ini XRP ya. Mudah-mudahan lo udah pegang lama bertahun-tahun, mudah-mudahan tahun ini dia kelar nih sama si SEC ya. SEC sendiri juga banyak masalah. SEC sendiri itu banyak lawyernya mengundurkan diri. Lawyernya justru mungkin ada bentrok sama si Gensler ya, si Gensler. Terus beberapa lawyernya juga ada yang nyerang balik gitu ke SEC. Ada lawyer yang bilang kami nggak bersedia lagi kerjasama dengan SEC ya, karena mereka maksa kami untuk masukkan tuntutan-tuntutan yang nggak ini, jadi sudah abuse of power ya. Seru nih, jadi di dalamnya udah melenceng, ini satu positif gitu. Jadi lawyernya udah ngomong gitu, itu juga sangat negatif buat SEC ya. Jadi judge juga udah lihat SEC kemungkinan kalau dilaporkan juga ini sangat nggak bagus. Kalau SEC benar dia abuse of power, banyak case yang nggak ini. Metamask juga mulai melawan juga ya, dia mau sue Metamask juga balik sue gitu kalau nggak salah ya, masukkan tuntutan juga. Jadi udah acak kadut ya, kita lihat lah. Bagus sih posisi begitu, yang penting ya sabar. Karena beberapa, terutama koin yang XX ini kita harus latihan sabar ya kan. Selain Cardano, Habar ya kan. Ini yang XX ini juga XRP, XLM, XDC ya. Harus sabar itu. Tapi XRP ya, ini kalau kelar sidangnya saya yakin sekali dia akan melambung itu ya. Ya sabar-sabarlah. Oke, jadi kalau yang nanya, kok gimana XRP udah lama? Ya, proses terus juga.
dia melebarkan sayapnya terus. Ini belum ada stablecoin lain yang masuk tuh selain USDT ya, XRP ya, koin transaksi payment belum ada selain XRP ya. Jadi mantap juga nanti ke depannya. Oke. Aduh, habar habis naik, udah drop balik, udah di 10 sen balik ya. Lihatlah, ini hari ini tanggal 27. Tanggal 27 ini udah mendekati monthly candle tutup. Nanti lusa Senin weekly, habis weekly, selang 2 hari monthly lagi. Monthly candle nutup kita lihat. Pas tanggal 1 nanti Mbak Jerome lagi. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Jadi saya rasa market agak sideways sama downtrend dulu ya, jadi sabar. Tapi kalau yang mau nyicil-nyicil tambah muatan, ada dikit nyicil, ada lagi kondisi gitu, ya, tambah aja ya. Jadi yang masih pengen nyicil ya lihat, kalau market dia agak anjok, kalian mau tambah muatan ya tambah ya, nggak usah takut, nggak usah fear. Kalau yang sangkut hold, sabar dulu, tunggu pembalikan arah dengan kondisi begini. Oke. Hari ini dengan market gitu malas sih, nggak ada yang nggak trade lah dengan market begini. Kripto belakangan ini susah kita trade ya, agak agak sulit juga untuk di trade kadang. Jadi ya sabar posisinya. Apalagi weekend hari ini rada istirahat dulu lah ya. Tunggu dia lihat gimana nanti Senin buka market. Saya rasa nggak gimana. Paling nggak ini market dia harus udah tanggung sih hari ini 27, 28, 29, 30 ya kan. Tanggal 4-5 hari lagi ya. 4-5 hari lagi itu yang ditunggu si ini FOMC ya. Mbak Jerome ini apa yang dibuat keputusan, semua nunggu apa yang dia buat keputusan di tanggal 1 Mei lagi. Jadi saya rasa market sih ya mudah-mudahan sideways ya. Kalau dia nggak sideways, ada drop, mungkin drop sedikit gitu ya. Yang penting dia nggak drop kentara lah. Kalau ada yang nunggu ada mau tambah muatan ya, dia ada drop ya kalian tambah muatan gitu. Oke. Jadi ya sementara begitulah. By the way, kita bangga, congrats buat timnas Indonesia ya. Gua lihat ininya mantap juga lawan Korea. Wah, kelihatan sekali sangat banyak kemajuan timnas sepak bola Indonesia ya. Itu ya semuanya kayaknya dari selama saya hidup lihat sepak bola Indonesia kali ini yang saya ngerasa benar-benar on the way, on the track yang benar dari pemimpin PSSI-nya si Erick Thohir. Saya rasa sangat bagus PSSI di tangan Erick Thohir, dia mumpuni sekali ya. Dia salah satu yang saya banggakan juga, salah satu yang ini putra terbaik Indo lah ya. Dia ini sekali, apalagi di sepak bola memang butuh PSSI karena dia networknya gede, spesial di olahraga, apalagi di sepak bola ya. Kalau dulu pimpinan PSI yang nggak gimana ya, nggak akan bawa gimana. Jadi ini satu kesatuan yang kayaknya memang udah timingnya, waktunya Indonesia punya pimpinan PSSI yang bagus ya. Dapat coach sekarang yang dia bangun, ini kelihatan sekali timnas Indo dibangun di tangan Sintayong ini, kelihatan sekali mental pertama, mental ininya udah ini sekali gitu, kelihatan sekali. Karena kadang kan ada ini ya, dia udah ngangkat juga peringkat Indonesia yang dulunya 174 berapa ya, ini saya lihat sekarang 134 di tangan dia, timnasnya maju pesat loh. Jadi saya heran juga, saya lihat ada kemarin
komentator Indo yang ngomongnya ngaco juga ya. Kadang komentator Indo cari sensasi, mungkin memang harus jadi ya di Indo kadang begitu. Anda harus ada yang memang supaya untuk tetap eksis jadi kritikus ya. Apa aja dia kritik, benar nggak benar dia kritik semua ya kan. Tapi kadang Anda begitu terus juga nggak bagus, bawa aura negatif terus. Padahal kondisi Indonesia butuh yang positif saat begini ya. Apalagi ini kelihatan sekali pemain-pemain U23 itu lagi on fire gitu ya. Mantap sekali pertandingan. Saya lihat lawan Jordanianya ya, lawan Australia, lawan Jordania bagus sekali ya, menang 1-4. Terus mental juangnya kemarin itu teruji sekali. Ini asli proof sekali orang itu punya mental atau enggak ya, itu saat penalti. Nah, penalti mental anak-anak timnas Indo begitu teruji. Wah, di situ saya lihat, aduh. Jujur nih ya, saya nggak pernah nonton bola Indo itu bangga netes air mata. Kemarin itu netes air mata saya pas begitu lihat ininya menang. Waduh, menang dengan ini sekali. Bagus lah, proud kita gitu. Menangnya dengan proud sekali gitu ya. Ya kita doain nanti di semifinal ketemu Uzbekistan ya. Jadi semangat deh kalau udah buat timnas kita itu semangat ya. Sedikit hari ini weekend kita bahas karena gua kemarin proud lihat ininya. Oh, semangat, ini harus kita dukung ini di semifinal, terus kalau bisa final kita buat sejarah ini ya. Ini sejarah loh. Jadi begitulah santai di hari weekend ini. Selain kita bahas market, sedikit kita bahas timnas sepak bola yang membanggakan ya. Anak-anaknya kita harus dukung, kasih semangat juga. Dan memang udah inilah. Jadi cuma saran saya, kalau yang komentator negatif gitu sebaiknya kalian jangan tonton. Justru kita harus kasih vibe positif terus. Kondisi saat begini, pemain-pemain, pelatihnya Sintayong itu bagus sekali dia bangun. Jadi dengan bisa dia ngangkat peringkat Indo aja, itu satu bangun mental yang kuat. Misal gini ya, Anda ini misalnya kalau masih level bawah, ngadep yang agak atas, Anda pasti minder agak ini, ya kan? Nah itu pemain-pemain udah dibangun mental, dengan dinaikkan peringkat juga mereka lebih confident, lebih percaya diri. Nah dengan kemenangan ini lagi, Jordania dihajar, itu on fire sekali. Itu jadi satu kerjasama yang bagus dari Erick Thohir yang tahu juga bangun ininya. Saya lihat Erick Thohir juga kasih semangat gimana bangun mental anak-anak pemain juga ini juga ya. Dia punya kemampuan itu. Erick Thohir saya salut juga ya, dengan punya coach Sintayong yang juga saya lihat stamina juga udah mulai terbentuk. Banyak kemajuan, banyak sekali kemajuan ya. Jadi kita harap ini begitu, bukan saat ini aja ya. Kalau Anda pecinta sepak bola, kalian harus dukung. Itu kalau ada serangan ke Erick Thohir, Sintayong, kalian sebagai supporter harus protect. Supaya kenapa? Supaya mereka bisa kerja berkesinambungan, bangun generasi selanjutnya. Bukan ini U23 aja. Justru U23 ini bisa menjadi satu patokan buat anak-anak yang masih di bawah junior. Lihat tuh mereka juga wah semangat, terbakar, mental mereka tumbuh. Jadi generasi dibangun, terus ada yang semakin bagus ke depan. Jadi ini terus butuh kesinambungan, butuh pemimpin seperti Erick Thohir di PSSI yang bagus, juga butuh coach yang bagus, bisa bangun karakter pemain, bisa bangun mentalnya, bisa ngasah skill mereka, jam terbang dinaikkan. Nah, kita butuh itu ke depan, baru mulai ada future yang bagus buat sepak bola Indo. Ya, kita doakanlah ya ke depannya begitu. Jadi begitu aja pembahasan di hari Sabtu ini, kita santai. Kita juga nanti tunggu tanggal berapa? 29 kalau nggak salah ya.
Indonesia lawan Uzbekistan. Semangat kita supportnya. Oke, salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.